Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi pada aksi nyata topik kedua kurikulum merdeka pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Santi Firanovia. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah swasta terbesar di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Pada asik nyata kedua ini, saya mengambil judul menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Aksi nyata ini saya buat untuk menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Penyebaran pemahaman tentang kurikulum merdeka saya lakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui sosialisasi, melalui YouTube, dan melalui sosial media lainnya seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, mari kita mulai aksi penyebaran pemahaman kurikulum merdeka. Apakah pengertian dari kurikulum? Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa terdapat hal utama terkait dengan kurikulum, yakni kurikulum adalah seperangkap pengaturan tentang tujuan, isi, bahan pelajaran, dan juga metode untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Bagaimanakah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, lalu apakah fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, kurikulum juga merupakan acuan, panduan, dan pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik bagi peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, mengapa sih kurikulum itu perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zamannya. 2. Agar memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 3. Agar menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Baik Bapak Ibu guru yang hebat dan juga luar biasa, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah 16 tahun kita mengalami perubahan kurikulum. Seperti apakah perubahan kurikulum di 16 tahun terakhir ini? Di tahun 2004 kita menggunakan kurikulum KBK. Kemudian di tahun 2006 kita menggunakan kurikulum KTSP. Tahun 2013 kita menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan di tahun 2017 kita menggunakan kurikulum revisi
Dan tahun 2020 sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah, seperti apakah kerangka dasar kurikulum merdeka itu? Kerangka dasar kurikulum merdeka adalah yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan yang kelima adalah capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bisa kurikulum itu diadaptasi oleh satuan pendidikan? Jawabannya bisa, karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid itu dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Jadi kurikulum yang diadopsi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik keadaan kontekstual dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri adalah pengertian dari kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut KOSP. Lalu, komponen apa sajakah yang ada dalam KOSP tersebut? Komponen-komponen tersebut ada 5. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, assessment, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban ajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguat profil Pancasila. Sedangkan yang kelima adalah sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selanjutnya, apa saja prinsip pengembangan KOSP itu? Prinsip pengembangan KOSP ada 5, yaitu yang pertama berpusat kepada murid, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perlu kita ketahui bersama, jadi kenapa setiap satuan pendidikan menggunakan dokumen KOSP? Karena dokumen KOSP adalah dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, sekian aksi nyata saya yang kedua topik kurikulum merdeka. Jika Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa berkenan, silahkan isi umpan balik pada link yang tertera di kolom berikut.
Terima kasih telah menyimak paparan dari saya. Teruslah menebar kebaikan, selamat belajar, dan selalu berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.